Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sakinatuz Zahroh, nomor induk mahasiswa 4121168. Yang kedua saya sendiri, Aditya Dwi Prastyo, nomor induk mahasiswa 4121169. Dan yang ketiga, Arifatul Aini, nomor induk mahasiswa 4121170. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi ini. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang bertemakan pemikiran kalam modern menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Dan di sini saya sebagai presentator pertama. Langsung saja, biografi Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di desa Mahalat, Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir, pada tahun 1849 Masehi. Beliau bukan berasal dari keturunan yang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Namun demikian, ayah beliau dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Kekerasan yang diterapkan oleh penguasa Muhammad Ali dalam memungut pajak menyebabkan penduduk berpindah-pindah tempat untuk menghindarinya. Abduh lahir pada kondisi yang penuh dengan kecemasan ini. Mula-mula Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi Tanta. Belakangan tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Namun sistem pengajaran di sana sangat menjengkelkannya sehingga setelah 2 tahun di sana, beliau memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara serta kerabatnya. Ketika kembali ke desa, beliau dikawinkan. Pada saat itu beliau berumur 16 tahun. Semula beliau bersikeras untuk tidak melanjutkan studinya, tetapi beliau kembali belajar atas dorongan pamannya, Syekh Darwis, yang banyak mempengaruhi kehidupan Abduh sebelum bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Atas jasanya itu, Abduh berkata, "Ia telah membebaskanku dari penjara kebodohan dan membimbingku menuju ilmu pengetahuan." Setelah menyelesaikan studinya di bawah bimbingan pamannya, Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1866 tahun 1871. Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir. Ketika itu Abduh masih menjadi mahasiswa Al-Azhar. Menyambut kedatangannya, beliau selalu menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiahnya dan beliau pun menjadi murid kesayangan Al-Afghani. Al-Afghani pula lah yang mendorong Abduh aktif menulis dalam bidang sosial dan politik. Artikel-artikel pembaharuannya banyak dimuat pada surat kabar Al-Ahram di Kairo. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan gelar Alim, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, di Dar al-Ulum, dan di rumahnya sendiri. Ketika Al-Afghani diusir dari Mesir pada tahun 1879 karena dituduh mengadakan gerakan perlawanan terhadap Dewi Taufik. Abduh juga dituduh ikut campur di dalamnya.
ia dibuang ke luar dari kota Kairo. Namun pada tahun 1880, ia diperbolehkan kembali ke ibu kota, kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintahan Mesir Al-Waqai Al-Mishiriyah. Pada waktu itu, kesadaran nasional Mesir mulai tampak dan di bawah pimpinan Abduh. Surat kabar resmi itu memuat artikel-artikel tentang urgenitas nasional Mesir, di samping berita-berita resmi. Setelah revolusi Warabi 1882 yang berakhir dengan kegagalan, Abduh ketika itu masih memimpin surat kabar Al-Waqai, dituduh terlibat dalam revolusi besar tersebut sehingga pemerintah Mesir memutuskan untuk mengasingkannya selama 3 tahun dengan memberikan hak kepadanya untuk memilih tempat pengasingannya, dan Abduh memilih Suriah. Di negeri ini, beliau menetap selama setahun. Kemudian beliau menyusul gurunya Al-Afghani yang ketika itu berada di Paris. Di sana mereka menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wusqa pada tahun 1884. Karya-karyanya yang dibuat di surat kabar banyak menghendaki kebebasan berpikir dan modern. Pendapatnya mulai mengarah juga kepada para fuqaha yang masih memperselisihkan masalah furu'iyah yang bertujuan mendirikan pan-Islam menentang penjajahan Barat, khususnya Inggris, tahun 1885. Abduh diutus oleh surat kabar tersebut ke Inggris untuk menemui tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir. Tahun 1899, Abduh diangkat menjadi mufti Mesir. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1905. Kemudian presentator kedua akan disampaikan oleh Mbak Arifatul Aini. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya sebagai presentator kedua, perkenalkan nama saya Arifatul Aini, nomor NIM 4121170. Materi selanjutnya ada pemikiran kala modern menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu yang ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Abduh, sebagaimana diakuinya sendiri, yaitu yang pertama, membebaskan akal pikiran dari belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana haknya salaf al-ummah atau ulama sebelum abad ketiga Hijriah. Sebelum timbulnya perpecahan, yakni memahami langsung dari sumber pokoknya, Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan maupun dalam tulisan-tulisan di media massa. Dua persoalan pokok itu muncul ketika beliau meratapi perkembangan umat Islam pada masanya. Sebagaimana dijelaskan Sayyid Qutb, kondisi umat Islam saat itu dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad, mengabaikan peranan akal dalam memahami syariat Allah atau mengistibatkan hukum-hukum, karena mereka telah merasa cukup dengan hasil karya para pendahulunya yang juga hidup dalam masa kebekuan akal atau jumud serta yang berdasarkan hurafat. Atas dasar kedua fokus pikirannya itu, Muhammad Abduh memberikan peranan yang sangat besar kepada akal. Menurut Abduh, akal dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, keberadaan hidup di akhirat. Kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedangkan kesengsaraan bergantung pada sikap tidak mengenal Tuhan dan melakukan perbuatan jahat.
Abdu berpendapat bahwa antara akal dan wahyu tidak ada pertentangan, keduanya dapat disesuaikan. Kalau antara wahyu dan akal bertentangan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, wahyu sudah diubah sehingga sudah tidak sesuai dengan akal. Yang kedua, kesalahan dalam menggunakan penalaran. Pemikiran semacam ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang umatnya bebas berpikir secara rasional sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan dan teori-teori ilmiah untuk kepentingan hidupnya, sebagaimana yang telah dimiliki oleh bangsa Barat saat itu, di mana dengan ilmu pengetahuan mereka menjadi kreatif, dinamis dalam hidupnya. Dengan memperhatikan pandangan Muhammad Abduh tentang peranan akal di atas dan dapat diketahui pula sebagaimana fungsi wahyu baginya. Baginya wahyu adalah penolong atau al-mu'in. Kata ini ia pergunakan untuk menjelaskan fungsi wahyu bagi akal manusia. Wahyu katanya menolong akal untuk mengetahui sifat dan keadaan hidupnya dalam alam akhirat, mengatur kehidupan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip umum yang dibawanya, menyempurnakan pengetahuan akal tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, dan mengetahui cara beribadah serta berterima kasih kepada Tuhan. Dengan demikian, wahyu bagi Abdu berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan dan menyempurnakan pengetahuan akal dan informasi. Pemikiran kalam modern menurut Abdu yang kedua yaitu kebebasan manusia dan fatalis. Bagi Abdu, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih, yang merupakan sifat dasar alami yang ada dalam diri manusia. Kalau sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, ia bukan manusia lagi, tetapi makhluk lain. Manusia dengan akalnya mampu mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri, dan selanjutnya mewujudkan perbuatannya itu dengan daya yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, ada sifat-sifat Tuhan. Dalam risalah ini, ia menyebutkan sifat-sifat Tuhan. Adapun mengenai masalah apakah itu termasuk esensi Tuhan atau yang lain, ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, Nasution melihat bahwa Abduh cenderung kepada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan walaupun tidak secara tegas mengatakannya. Yang keempat, kehendak mutlak Tuhan. Karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia, Abduh melihat bahwa Tuhan tidak bersifat mutlak. Tuhan telah membatasi kehendak mutlaknya dengan membebaskan dan kesanggupan kepada manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kehendak mutlak Tuhan pun dibatasi oleh sunatullah secara umum. Ia tidak mungkin menyimpang dari sunatullah yang telah ditetapkannya. Di dalamnya terkandung arti bahwa Tuhan dengan kemauannya sendiri telah membatasi kehendaknya dengan sunatullah yang diciptakannya untuk mengatur alam ini. Yang kelima, ada keadilan Tuhan. Karena memberikan daya besar kepada akal dan kebebasan manusia, Abdu mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam ini bukan hanya untuk segi kehendak mutlak Tuhan, tetapi juga dari segi pandangan dan kepentingan manusia. Ia berpendapat bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak satupun ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Yang keenam, ada antromorfisme. Karena Tuhan termasuk dalam alam rohani, rasio tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Abduh yang memberi kekuatan besar pada akal berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau roh makhluk di alam ini. Kata-kata wajah, tangan, duduk, dan sebagainya mesti difahami sesuai dengan pengertian yang diberikan orang Arab kepadanya. Yang ketujuh, melihat Tuhan.
Muhammad Abduh tidak menjelaskan pendapatnya apakah Tuhan yang bersifat rohani itu dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya di hari perhitungan kelak. Ia hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tanzih atau keyakinan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Tuhan, sepakat menyatakan bahwa Tuhan tak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan dianugerahkan hanya kepada orang-orang tertentu di akhirat. Yang terakhir, yang kedelapan, perbuatan Tuhan. Karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib, Abduh sefaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat apa yang terbaik bagi manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Kepadanya, saya persilahkan. Saya sebagai presentator ketiga, perkenalkan nama saya Sakinatu Zahra, nomor induk mahasiswa 4121168. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu mengenai biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1873. Nah, beliau ini berasal dari keluarga dengan kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal soleh. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Kemudian beliau dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Setelah itu, beliau dimasukkan ke Scottish Mission School. Di bawah bimbingan Mir Hasan, beliau diberi pelajaran agama, bahasa Arab, dan juga bahasa Persia. Nah, setelah menyelesaikan sekolahnya di Sialkot, beliau pergi ke Lahore, sebuah kota besar di India, untuk melanjutkan belajarnya di Government College. Di situ ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menjadi guru besar dalam bidang filsafat pada universitas tersebut. Nah, ketika belajar di kota India, beliau menawarkan beberapa konsep pemikiran seperti perlunya pengembangan ijtihad dan dinamisme Islam. Pemikiran ini muncul sebagai bentuk ketidaksepakatnya terhadap perkembangan dunia Islam hampir 6 abad terakhir ini. Posisi umat Islam mengalami kemunduran. Nah, pada perkembangan Islam pada 6 abad terakhir itu, umat Islam berada dalam lingkungan kejumudan yang disebabkan kehancuran Baghdad sebagai simbol peradaban, ilmu pengetahuan, dan agama pada pertengahan abad 13. 2 tahun kemudian beliau pindah ke Munich, Jerman. Di universitas ini beliau memperoleh gelar PhD dalam tasawuf dengan disertasinya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia, atau perkembangan metafisika di Persia. Kemudian beliau tinggal di Eropa itu kurang lebih selama 3 tahun. Sekembalinya dari Munich, beliau menjadi advokat dan juga sebagai dosen. Buku yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam adalah kumpulan dari ceramah-ceramahnya sejak tahun 1982 dan merupakan karyanya yang terbesar dalam bidang filsafat. Pada tahun 1930, beliau memasuki bidang politik. Beliau ikut dalam konferensi meja bundar di London yang membahas konstitusi baru bagi India. Pada bulan Oktober tahun 1933, beliau diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Pada tahun 1935, beliau jatuh sakit dan bertambah parah setelah istrinya meninggal pada tahun itu pula. Beliau meninggal pada tanggal 20 April 1935. Materi selanjutnya yaitu pemikiran kalam modern menurut Muhammad Iqbal.
Islam dalam pandangan beliau menolak konsep lama yang menyatakan bahwa alam bersifat statis. Islam, katanya, mempertahankan konsep dinamis dan mengakui adanya gerak perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Menurut Iqbal, peralihan kekuasaan ijtihad individu yang memiliki mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu bentuk yang paling tepat untuk menggerakkan spirit dan sistem hukum Islam yang selama ini hilang dari umat Islam dan menyerukan kepada kaum muslimin agar menerima dan mengembangkan lebih lanjut hasil-hasil realisme tersebut. Pemikiran dari Muhammad Iqbal antara lain: 1. Hakikat teologi. Secara umum, ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan mendasarkan pada esensi tauhid. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa kesetiaan, kesetiakawanan, dan kebebasmerdekaan. Pandangannya tentang ontologi teologi membuatnya berhasil membuat anomali atau penyimpangan yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik. Teologi Asy'ariyah umpamanya menggunakan cara dan pola pikir ortodoksi Islam. Mu'tazilah sebaliknya terlalu jauh bersandar pada akal yang akibatnya mereka tidak menyadari bahwa dalam wilayah pengetahuan agama, pemisahan antara pemikiran keagamaan dari pengalaman konkret merupakan kesalahan besar. Yang kedua, pembuktian Tuhan. Dalam membuktikan argumen eksistensi Tuhan, Iqbal menolak kosmologis maupun ontologis. Ia juga menolak teleologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur penciptaannya dari sebelah luar. Walaupun demikian, ia menerima landasan teologis yang imanan. Untuk menopang hal ini, Iqbal menolak pandangan tentang matter serta menerima pandangan Whitehead tentangnya sebagai struktur kejadian dalam aliran dinamis yang tak berhenti. Karakter nyata konsep tersebut ditemukan oleh Iqbal dalam waktu murninya Bergson yang tidak terjangkau oleh serial waktu. Dalam jangka waktu murni ada perubahan, tetapi tidak ada suksesi atau pergantian. Kesatuannya terdapat seperti kesatuan kuman yang ada di dalamnya. Terdapat pengalaman-pengalaman nenek moyang para individu, bukan sebagai suatu kumpulan, tapi suatu kesatuan yang ada di dalamnya, mendorong setiap pengalaman untuk menyerap keseluruhannya. 3. Jati diri manusia. Faham dinamisme Iqbal berpengaruh besar terhadap jati diri manusia. Penelusuran terhadap pendapatnya tentang persoalan ini dapat dilihat konsepnya tentang ego, ide sentral dalam pemikiran filosofnya. Kata itun diartikan sebagai kepribadian. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan malah sebaliknya, yakni melemahkan pribadinya. Seperti yang dilakukan para sufi yang menundukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. Pada hakikatnya, menafikan diri bukanlah ajaran Islam, karena ajaran hidup adalah bergerak, dan gerak adalah perubahan. Filsafat Hudinya tampaknya merupakan reaksi terhadap kondisi umat Islam yang ketika itu telah dibawa oleh kaum sufi semakin jauh dari tujuan dan maksud Islam yang sebenarnya. Dengan ajaran Hudinya ini, ia mengemukakan pandangan yang dinamis tentang kehidupan dunia. 4. Dosa. Iqbal secara tegas mengatakan dalam seluruh kuliahnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Dalam hubungan ini, ia mengembangkan cerita tentang kejatuhan Adam
karena memakan buah terlarang, sebagai kisah yang berisi pelajaran tentang kebangkitan manusia dari kondisi primitif yang dikuasai hawa nafsu naluriah kepada pemilikan kepribadian bebas yang diperolehnya secara sadar, sehingga mampu mengatasi kebimbangan dan kecenderungan untuk membangkang dan timbulnya ego terbatas yang memiliki kemampuan untuk memilih. 5. Surga dan neraka. Surga dan neraka, kata Iqbal, adalah keadaan, bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara visual dan sifatnya. Neraka, menurut rumusan Al-Quran, adalah api Allah yang menyala-nyala dan yang membumbung ke atas hati. Pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju kepada perpecahan. Tidak ada kutukan abadi dalam Islam. Neraka, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bukanlah kawah tempat penyiksaan api yang disediakan Tuhan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.